Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman guru, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yaitu tentang sistem input mandiri poin peserta didik SNMPN 277 yang saya singkat dengan Simpodik 277. Sebagaimana kita ketahui bahwa sosialisasi tatib BDR atau daring ini sudah disampaikan melalui video YouTube baik kepada orang tua maupun kepada peserta didik atau siswa. Nah, tentu dalam pelaksanaannya mungkin ada anak yang melanggar dan juga ada anak yang berprestasi. Nah, oleh karena itu di dalam sistem ini ada beberapa unsur yang terlibat agar sukses di dalam pelaksanaan Simpodik ini. Nah, ini saya gambarkan. Yang pertama ada siswa, kemudian yang kedua wali kelas, ketiga guru mata pelajaran, dan guru piket. Nah, jadi dengan Simpodik ini diharapkan siswa, wali kelas, guru, dan guru piket ini turut serta di dalam memberikan data-data. Nah, untuk itu maka perlu dipahami jadwal input antara siswa, guru, wali kelas maupun piket agar data yang diharapkan mengisi Simpodik ini bisa tercapai. Untuk itu pertama kita ingat-ingat dulu bahwa jadwal input BDR anak-anak itu adalah pukul 6 hingga 6.30. Ini anak-anak wajib absensi online. Jadi diharapkan 6.30 sudah selesai anak-anak melakukan input atau melakukan presensi mandiri secara online. Karena apa? Karena pukul 6.30 sampai pukul 7 itu anak-anak harus mengikuti kegiatan tadarus, itu Senin Selasa, literasi Rabu, Kamis itu adalah pembinaan wali kelas, sedangkan Jumat itu sholat duha. Jadi sesuai dengan harinya. Jadi bukan tidur, apalagi main-main. Karena setelah mengikuti kegiatan pembinaan ini, anak-anak harus mengikuti belajar dari rumah yang dijadwalkan pukul 7 hingga pukul 12 kalau sampai dengan Kamis, kalau Jumat itu sampai dengan pukul 11.20. Jadi selanjutnya adalah jadwal input wali kelas. Kapan wali kelas itu melakukan input data dari presensi pra BDR yang anak-anak pukul 6 hingga 6.30 tadi adalah pukul 6.30 sampai pukul 7, ya, ini absensi, mengecek absensi anak-anak, ngecek siapa yang tidak hadir maupun hadir di Google Form, siapa yang tepat hadir, siapa yang terlambat, dan mungkin juga nanti dalam perjalanan ada info poin positif dari pembinaan ekstrakurikuler, atau mungkin anak-anak punya prestasi kehadiran BDR 100% 1 bulan ini juga memperoleh poin positif. Nah, kenapa sampai dengan pukul 7? Karena teman-teman harus melakukan kerja dari rumah, yaitu BDR anak-anak, belajar dari rumah dan anak pukul 7 hingga pukul 12. Jadi konsentrasi masalah absensi anak-anak itu sedapat mungkin pukul 7 selesai. Yang belum absen sampai dengan pukul 6.30 sudah dikatakan tidak hadir kecuali ada informasi. Kemudian jadwal input guru mata pelajaran itu diharapkan setelah jadwal BDR berakhir. Jadi setelah BDR berakhir itu ngecek data siswa yang tidak hadir baik daring maupun luring, kemudian mengecek data siswa yang mengerjakan tugasnya. Nah, ini sebagai contoh, saya mengajar BK itu hari Senin, itu jam pertama 07 sampai dengan pukul 8. Nah, ini namanya jadwal utama.
Nah, kapan menginputnya? Yaitu di atas pukul 8. Kemudian jadwal piket ya, jadwal input guru piket ini adalah jadwal pantau namanya. Itu adalah pukul 7 hingga 12. Jadi selama dari pukul 7 hingga pukul 12 itu adalah kegiatan memantau kegiatan BDR. Nah, nanti tugasnya antara lain adalah merekam presensi BDR, kegiatan BDR sesuai jadwal baik daring maupun luring, kemudian melakukan komunikasi kepada wali-wali kelas yang mungkin anaknya tadi hadirnya kok tidak hadir, kenapa, atau kepada orang tua wali murid. Jadi terakhir teman-teman guru piket adalah membuat laporan. Teman-teman sekarang adalah persiapan input wali kelas. Jadi pertama kali yang menginput di Simpodik itu adalah teman-teman wali kelas. Jadwalnya mulai pukul 6.30 hingga pukul 7. Nah, persiapannya adalah data dulu. Anak-anak presensi pra BDR itu, ini saya contohkan kelas 81, diperoleh data ada 6 siswa yang perlu diinput, perlu diinput ya, misalnya seperti itu. Ada adikmu ya, siswa A izin. Nah, ini nggak ada kode poinnya, berarti poinnya izin. Nah, nggak ada poin. Siswa D P2. Nah, P2 berarti misalkan gitu ya. Kemudian siswa K, ini ada informasi prestasi dari pembina Eskur. Ternyata K ini ada prestasi mewakili sekolah tingkat kota. Jadi belum mendapat prestasi ya, tapi sudah mewakili sampai tingkat kota, punya prestasi sehingga diberikan poin positif 15. Kemudian siswa M ini informasinya luring dari teman wali kelas, tulis LR di sini ya, di nomor ini ada poin. Kemudian siswa U memberitahukan terlambat, ditulis T. Nah, ini data ini sudah didapatkan pukul 6.30 lebih dikit lah gitu ya, sudah mulai inputnya itu datanya. Nah, tak kalah pentingnya adalah teman-teman sudah posisinya sudah masuk di Google Classroom media informasi kesiswaan. Jadi sudah siap ini ya. Untuk apa? Untuk melakukan input point. Nah, baik, karena teman-teman ini sudah ada punya data, mari kita praktekkan saja langsung bagaimana menginputnya di Simpodik. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di Simpodik, nah, teman-teman tinggal ketik di sini, ini contoh ya, ini Simpodik tutorial. Nanti dalam prakteknya sesungguhnya nanti ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini saya contohkan yang tutorialnya saja ya. Nah, tinggal teman-teman klik di sini. Nah, kalau sudah terbuka, di sini ada permintaan buka dengan. Nah, teman-teman klik, lalu cari yang Google Spreadsheet. Nah, teman-teman klik, tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, kalau sudah dibuka spreadsheetnya, tampilnya seperti ini, ada home, menunya ada P1 sampai dengan info piket. Nah, teman-teman silakan sekarang wali kelas untuk mencari P2. Jadi teman-teman kita pahami bahwa P2 ini khusus input wali kelas ya, wadahnya teman wali kelas input. Nah, nanti kalau ada link silakan klik linknya P12 atau teman-teman langsung ke sheetnya saja. Jadi di sheet bawah ini ada home P1 terus sampai info piket. Baik, saya contohkan langsung di bawah saja pakai sheetnya, langsung buka wali kelas. Nah, di sheet wali kelas teman-teman di sini sudah tadi ada nama siswa A terus ya, kelas 81 contoh 1 sampai 40, ini contoh saja ya. Untuk siswa tadi adalah izin datanya ya. Nah, siswanya izin ya, A izin. Maka diketik di sini ada kolom-kolom, ada min negatif yang merah, ini positif, ini T terlambat, LR luring, S dari miring I sakit atau izin. Nah, tadi anak itu izin, maka teman-teman ketik di sini di kolom kelima ini izin. Kemudian siswa D P2 ya, D tidak absen tadi itu.
6.30, paling lambat 6.30 tidak absen, maka oleh teman-teman wali kelas langsung diberikan poin negatif min 4. Nah, di sini P2, D min 4. Nah, D min ya, teman-teman ketik min, kalau di skripsi tulis min 4. Kemudian siswa I, ya, siswa I adalah ini hadir ya, hadir berarti ini nggak ada poinnya, hadir. Kalau hadir berarti kosongkan ya, teman-teman nggak usah ngisi nggak usah, kosongkan saja, langsung ke siswa K. Siswa K tadi datanya adalah prestasi, punya prestasi tadi ya. Nah, prestasi di mana ngetiknya di kolom, berarti poin positif. Nah, di sini ya, yang hijau ini siswa K mendapat poin positif 15, teman-teman tulis 15. Kemudian siswa M ya, siswa M datanya tadi adalah luring. Nah, luring diketik di kolom luring, LR, M luring, LR. Kemudian adikmu ya, nanti berarti M, U tadi keterangannya, datanya yang sudah dicatat adalah T, terlambat, ngasih tahu nggak bisa tepat sampai dengan pukul 30, terlambat. Berarti di kolom T, teman-teman ketik di kolom T ya, di sini TU adalah terlambat T. Nah, sudah diinput ini sudah bisa diketahui yang hadir pada awal adalah 37 di sini. Nah, kenapa 37? Di sini tadi diinformasikan ini yang luring 1, kemudian yang izin 1, yang alfa 1 ya, di 3. Sisanya 40 berarti yang hadir 37. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai. Anggap saja sudah pukul 7 sudah selesai. Nah, teman-teman tinggal konsentrasi melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, yaitu BDR anak-anak melayani sesuai dengan jadwal. Nah, setelah teman-teman selesai input, ya, teman-teman tutup ya tadi. Google Classroom-nya tutup karena mau ngajar dulu kan. Nah, baru sekarang misalnya sudah tiba saatnya guru mata pelajaran. Apa persiapannya? Juga sama data. Nah, sebelum menginput juga data yang harus diinput itu, misalnya ada 6 anak juga, adikmu ini. Nah, juga posisi sudah di Google Classroom, media informasi kesiswaan. Nah, data ini masih tanda tanya, tidak bisa ditentukan kode poin yang sesuai dengan pelanggarannya karena nggak tahu ini A ini hadir apa enggak. Setelah dicek, kok ini ada anak belum mengerjakan, namanya A, D, I, K, M, U ini belum mengerjakan. Ini apa ini alasannya, ini belum tahu. Maka perlu teman-teman melihat P2 Info Walas. Nah, di Google Classroom-nya media informasi teman-teman buka di Info Walas. Nah, teman-teman setelah buka tadi tampilannya seperti ini lagi. Nah, setelah teman-teman buka ketemu lagi seperti ini, tetap buka dengan lagi ya Google Spreadsheet. Nah, setelah terbuka baru teman-teman mencari info di Walas. Tadi 6 anak itu kenapa ya? Nah, dibuka di menu P2 Walas atau langsung di sheet P2 Walas. Nah, setelah teman-teman buka di info Walas, dapat diketahui oh izin si D ini nggak masuk, nah poin min 4, I masuk, kemudian K punya prestasi positif ya 15, M nya luring, kemudian U nya adalah terlambat. Nah, sudah punya data ini, teman-teman langsung tulis di format poin yang sudah ada, atau membuat sendiri boleh, yang penting ada datanya. Nah, jadi 6 anak ini tadi sudah diketahui apa alasannya, dimasukkan ke format yang modelnya sama dengan yang teman-teman punya seperti ini. Nah, sudah siap datanya, siap di Google Classroom-nya juga sudah siap, maka datanya didapatkan seperti ini tadi sama ya, adikmu tadi seperti ini datanya. Nah, sekarang baru teman-teman menentukan poinnya. Jadi P tadi anak A adalah izin ya, itu nggak kena poin. Kemudian siswa D
Ini anak ini tadi adalah tidak masuk ya, karena diberikan poin negatif 4, nggak masuk anak ini, berarti karena nggak masuk tanpa informasi diberikan poin -2. Kemudian siswa I itu masuk ya, jadi menurut data oleh kelas tadi masuk, tapi kok tidak ada informasi, nggak ngerjakan tugas, nggak ada informasi, maka diberi nilai poin -5, kode P5. Kemudian siswa K itu tadi juga masuk, anak berprestasi tadi ya, punya poin positif 15. Tapi di sini menyerahkan terlambat, tidak ada informasi. Jadi maksudnya tadi masuk terus kemudian belum mengerjakan tugas, tahu-tahu sorenya mengerjakan tugas melalui Google Form. Dicek lagi oleh kita, oleh Bapak Ibu guru, dicek oleh teman-teman, ternyata loh koknya Sika ini masuk tapi nggak ngasih informasi, jadi terlambat mengerjakan tugas tanpa informasi, maka dikasih kode poin B6 yaitu poin -2. Kemudian M luring, nah luring nggak ada poin, tetapi M ini diberi kesempatan mengerjakan tugas hingga batas waktu toleransi pukul 18 melalui WA. Jadi siswa yang luring itu nggak kita beri poin, tapi diberi kesempatan mengerjakan tugas itu dan menyerahkannya lewat WA saja. Tetapi yang siswa U terlambat tadi, ini diberi juga kesempatan untuk mengerjakan tugas hingga pukul 18 melalui Google Form. Berarti anak ini tidak ada masalah dengan daring karena terlambat ya, tadi pagi terlambat, nggak ada informasi lagi ya. Jadi anak ini yang U ini adalah terlambat mengerjakan ya, terlambat masuk juga terlambat mengerjakan, tetapi memberi informasi mengerjakan tugasnya dengan batas waktu toleransi 18 melalui Google Form. Jadi kalau yang daring terus kemudian terlambat menyerahkannya tugas, ada informasi, maka melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh kita. Tapi kalau anak yang luring diberi kesempatan sama pukul 18 tapi melalui WhatsApp. Jadi diharapkan 18 itu adalah batas akhir, batas toleransi, sehingga anak-anak itu ada kesempatan untuk belajar mata pelajaran berikutnya. Demikian juga kita sebagai guru juga konsentrasinya sudah untuk hari esok ya, anggap saja sudah tuntas pukul 18 ini. Nah, kalau sudah punya data ini maka tinggal kita input. Nah, jadi input ini kita juga sudah siap dengan Google Classroom kita di media informasi, sudah siap, tinggal kita input data ini. Nah, tadi kita masih proses bekerja ya teman-teman, melihat informasi dari Wallace P3 ini, dari P2 Wallace ini maksudnya. Baru tadi ada 3 anak di P3, P5 dan P6, yaitu siswa D tadi ya, siswa D di P3, maka teman-teman cari sheet P3, grid P3. Karena contohnya ini 81 BK itu jam pertama ya, maka saya meletakkan di kolom 1. Dan teman-teman kalau nanti jam kedua di kolom 2, jam ketiga kolom 4, jam keempat kolom 4 untuk hari Senin. Kalau hari lain kan cuma 3 jam apel, jadi cuma 3 kolom. Khusus Senin ini ada 4 kolom. Jadi saya sebagai guru BK menginput pelanggaran siswa tadi yang mendapat poin negatif. Siswa D di P3, nah, siswa D di sini N2. Kemudian siswa I di P5, berarti teman-teman cari sheet P5, jangan di sini lagi, tapi cari sheet P5. Nah, P5 siswa I di P5 itu adalah mendapat poin -5. Nah, di kolom 1 juga karena hari Senin ya, -5. Kemudian satu lagi siswa K di P6. Nah, berarti kita cari sheet 6 ke 6. Nah, sheet ke-6 ini namanya sudah ada ya teman-teman, sudah ada 681, nanti bawahnya 82, 83 dan seterusnya.
nggak perlu pindah ke line sheet. Yang pindah line sheet itu adalah kode pelanggaran. Ini P6 siswa K. Siswa K mendapat poin -2. Nah, berarti kita sudah selesai input. Jadi teman-teman selesai input untuk mata pelajaran teman-teman, khususnya untuk 81. Nanti kalau 82 juga sama, ini saya contohkan sebagian saja dulu, yang penting prinsip sama polanya. Di 81 seperti itu misalnya. Nah, sudah selesai, teman-teman sudah tutup saja, nggak perlu lapor lagi karena ini insya Allah datanya tersimpan di Google Drive. Nah, misalkan ditutup ya teman-teman ya, ditutup. Jadi setelah selesai semua BDR, maka sekarang tinggal teman-teman guru piket membuat laporan. Ini contoh formatnya ya, data hasil pantauan Senin 2 Agustus. Jadi selama proses BDR, piket memantau data kehadiran siswa alfa atau terlambat. Ini maksudnya bila ada perubahan, ini kok data awal alfa, apa sekarang tetap alfa gitu. Karena ini sangat berpengaruh kepada poinnya nanti. Nah, kemudian kalau teman-teman membuat laporan, untuk input laporan ini tentu sumbernya info wali kelas. Nah, jadi kalau sudah ini siap di Google Classroom, sama teman-teman guru BK juga sudah siap di Google Classroom, media komunikasi. Nah, seperti ini sudah siap, masih dalam proses pekerjaan begini, tinggal lihat di info wali kelas. Nah, ini tinggal diketik di laporan, di info piket. Nah, misalnya seperti ini nanti belangkonya, formatnya ya teman-teman. Di sini diisi tadi siswa kelas 81 itu yang luring ada 1 anak. Nah, teman-teman tulis 1, ketik 1. Kemudian siapa yang luring tadi? Adalah siswa M. Yang sakit tidak ada. Kemudian ya, kalau tidak ada kontrol aja, izin ada 1 anak tadi, yaitu siswa A. Kemudian alpanya ada 1, tulis 1, yaitu siswa D ya. Siswa D itu alpa. Lambat ada 1 anak, yaitu siswa U ya, siswa U. Nah, prestasi ini kalau ada ya teman-teman guru piket, kalau nggak ada ya kosongkan nanti di kelas yang lain ya. Bulan 81 contohnya ada 1. Kemudian yang dapat prestasi itu adalah siswa K tadi ya, siswa K. Sudah punya data seperti ini nanti di publish ya. Nah, tidak usah di publish, di grup juga bisa terlihat posisinya, semuanya akan terisi kelas 71 berapa dan seterusnya. Nah, di sini 81 ini ternyata siswa yang ikut daring 37. Nah, ini 37 ya. Sumbernya dari wali kelas. Nah, kalau sudah juga sama di close saja. Kalau memang semua sudah ada. Nah, ini sangat berguna nantinya untuk membuat laporan bulanan. Tim BK bisa dijadikan sebagai bahan untuk laporan. Jadi hari Senin, nanti yang BK dari Selasa juga sama seperti ini modelnya. Nah, bila sudah seminggu, anggap saja ini sudah seminggu, teman-teman wali kelas ingin melihat bagaimana sih keadaan anak-anak saya di kelas saya itu di pekan minggu ini. Ya, tinggal teman-teman wali kelas lihat rekap. Di rekap mingguan itu siswa K itu walaupun tadi punya prestasi, tapi karena ada poinnya negatif -2, maka sehingga sisa 13. Jadi poin positifnya ini ditambahkan ke yang negatif, sehingga akhirnya poin terakhirnya 13. Jadi masih positif. Siswa M nggak ada masalah. Kemudian siswa U juga tidak masalah ya. Jadi minggu ini misalnya gitu, siswa kelas 81 yang sudah punya poin negatif adalah siswa D, siswa I, dan siswa K. Baik teman-teman, saya kira begitu tutorial cara mengisi Simpotik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dan selalu memberikan kesehatan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.